Halo semua, lagi dengerin podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan sekarang ini akan tayang tanggal 10 April ya, 10 April. 10 April, jadi mungkin ya sebelum lebaran lah ya ini. Udah tengah-tengah minggu. Dan gimana puasanya ya? Kayak anak kecil aja ditanya, gimana puasanya? Masih penuh? Masih kuat semuanya? Ya udah pada tua juga. Ya gitu, gue nggak tahu apa aja yang kejadian. Gue sebetulnya agak seneng puasa tahun ini karena kayaknya nggak gitu banyak ya sejak ada organisasi yang dibubarkan itu. Jadi razia warteg berkurang gitu. Razia warteg berkurang, tapinya adalah ada penutupan patung Bunda Maria ya di Kulon Progo gitu oleh siapa sih? Oh, oleh ya itulah pecahannya, gue rasa turunannya. Gue tuh bingung kayak kenapa ya ini emang Bunda Marianya seksi. Jadi gue jahat banget ngomongnya. Kan nggak ada. Ini kan kalau nggak salah polisinya langsung dipecat juga nih sama Jokowi, gokil. Gue kayak memang apa ya, kayak gue tuh melihatnya, kan gue udah bilang kayak ini tuh Ramadan terakhir sebelum Pilpres, dan memang menurut gue emang ada pemetaan besar-besaran aja gitu. Akankah bisa digunakan lagi motor yang kemarin gitu menurut gue. Karena itu paling gampang. Nanti ntar ini ada kaitannya anjing. Gue berbicara konspirasi aja lah sebelum Pilpres. Berita lanjutannya juga tentang berkaitan dengan tuan rumah U20. Kayaknya si ibu-ibu itu sadis juga ya sebenarnya. Hebat loh, dia masih punya kekuasaan dan kayak anjir ngedaliin orang kayak gini tuh hebat banget gitu. Maksudnya Bali loh gitu. Bali yang masyarakatnya tidak ada, masyarakatnya kan bukan musuh Israel ya gitu. Tapi gubernurnya mau gitu, tolak juga gitu. Menurut gue gila gitu. Sama salah satu ya calon presiden gitu, calon presiden yang sebetulnya lagi unggul, cuma blunder gede-gedean gara-gara ini. Dan termasuk si penutupan patung Bunda Maria lah gitu. Karena kayak ya emang dicari aja mana isu yang bikin rame. Karena sebetulnya ada juga tuh beberapa kayak ngangkatin kursi dari tempat rumah makan gitu-gitu, tapi itu nggak nyampe. Terus kayaknya artis-artis juga udah pada belajar ya, nggak ada yang berulah di di bulan ini gitu. Jadi nggak ada yang bisa celahnya dapet. Tiba-tiba U20 dapet, aduh, gue tuh agak bingung gitu, kayak sebetulnya nggak sampai kayak mematikan mimpi anak bangsa sih ya, ada benarnya. Tapi menurut gue juga ya mungkin kita harus bisa nyampe bukan karena jatah tuan rumah aja kali ya gitu. Maksudnya emang lolos gitu. Jadi kan kalau dipindah tuan rumahnya tetap ikut gitu timnya gitu. Tapi kan karena jatah tuan rumah jadi nggak bisa ikut gitu. Terus yang lucu tuh banyak banget ada kayak strikernya, saya tuh udah nggak punya bekal apa-apa lagi, saya cuma ini dan segala macam, tapi diputus. Terus ada yang run background check, ternyata dari dulu hobinya emang bolos sekolah, nggak mau sekolah, nyalain orang lain, ya sian. Ya gue tuh salut loh sama si ibu-ibu ini, karena anjir, memang mengerikan nih taringnya. karena mestinya dia nggak ada ini, dan kayaknya mestinya si gubernur yang wali kota yang dikorbankan, wali kota apa gubernur sih? Gubernur yang dikorbankan tuh mungkin sebetulnya juga udah nggak butuh dia gitu, bisa pakai kendaraan lain. Terus keluar lagi klip zaman Mahfud lagi ngobrol sama Gus Dur. Gue tuh baru sadar ini tuh semua udah kayak dongeng-dongeng tua aja buat kalian semua nih anjing. Emang kejadiannya udah hampir 25 tahun yang lalu. Jadi
waktu itu habis reformasi PDIP itu memenangkan pemilu. Jadi waktu itu pemilu terakhir sebelum menunjuk nama presiden. Jadi harus milih partai. Dia menang 33%. Kayaknya voting partai tertinggi yang pernah ada. Tapi di dalamnya memutuskan di DPR-nya, DPR MPR-nya memutuskan untuk jangan si ibu ini jadi presiden gitu. Naiklah Gus Dur gitu. Gus Dur, nah karena Gus Dur naik, tapi kan suaranya tinggi banget, jadi di departemen juga masih kuat gitu. Sampai si Mahfud bilang kayak, udah Pak, kita kompromi aja. Nggak ada kompromi kata dia. Tapi realitanya begini, loh kita ini menumbangkan orde lama, orde baru biar ada realitas baru. Kenapa jadi takut bikin realitas baru kalau udah kayak gini? Gitu. Tapi ternyata nggak bisa dan tetap beliau nggak habis masa jabatannya, akhirnya dikembalikanlah si ibu ini gitu. Dan menurut gua kayak, nah abis itu diubahlah sistem pemilihan itu langsung ke presiden biar mengikiskan peran-peran partai. Tapi ternyata nggak bisa gitu, masih gede banget gitu. Kayak orang selalu bilang kayak, oh ya media lu gede dan segala macam. Kenyataannya kayaknya partai memang masih lebih gede deh. Gua harus akui itu sih. Kayak kalau media itu besar, mestinya orang melek informasi, tapi kayaknya orang melek warna doang gitu. Dan itulah problema masyarakat yang tatanan sosialnya tuh terbentuk kayak monumen Monas gitu. Emang dia tuh gede banget di bawah gitu. Dan itu yang kayaknya nggak bisa ke-reach sama media atau informasi gitu. Makanya partai masih itu cuma dipegang sama partai memang. Sebesar-besarnya kayak kemarin gue ngetes ke PIK, anjing. PIK nih gue ngabuburit di PIK. Meskipun masih ada orang susah di PIK, ada yang ngerasa anjing gue susah, gue di PIK susah apalah gitu. Tapi siapapun menurut gue yang nginjekin kakinya di PIK, mungkin itu 20% masyarakat teratas Indonesia kali. 20%. Jadi lu kebayang nggak? Dan 80% tuh kayak apa? Dan itu baru PIK doang gitu, kayak anjir. Gue nggak ngerti sih gimana cara ngubahnya dan gimana cara punya vehicle nggak pakai partai gitu. Tapi memang ya urusan bola ini juga emang apa namanya? Memang harus dimengerti. Kemarin kalau nggak salah ada cuplikannya Mamat ngomong bahwa ada kita nih memang nggak punya hubungan bilateral. Jadi kalau nggak punya hubungan bilateral tuh nggak boleh ngibarin bendera, nggak boleh nyanyiin lagu kebangsaan, dan itu memang peraturannya. Emang ada negara yang musuhan sama negara-negara. Maksudnya dalam hal ini kita seperti, jadi memang harus dipahami juga bahwa peraturan itu ada. Nah, kalau kemarin ada yang bilang kayak, tapi kenapa olahraga lain boleh tanding di sini atau gimana? Ya mungkin tanding aja boleh, tapi nggak ngibarin bendera, nggak nyanyiin lagu. Problemnya itu. Volley juga kan, Piala Dunia Volley Pantai kalau nggak salah di Bali nih. Ntar Agustus. Ini belum ada desas-desus digeser. Tapi juga kalau mau pukul bikin statement emang pilih kasih sih olahraganya. Nggak mungkin dong olahraganya catur gitu, tidak mungkin. Memang harus bola gitu. Kalau nggak bola bulu tangkis lah. Yang benar-benar nyampe ke bawah gitu. Kalau nggak, selain bola dan bulu tangkis menurut gua nggak ada olahraga yang nge-reach-nya kayak gitu. Tinju aja, tinju pemainnya nge-reach dari bawah, tapi fame levelnya kayaknya pengaruhnya nggak sampai. Kalau gua jadi presiden sih, pemilu gua majuin, kalau nggak biar cepat gua kelar, gua udah capek, terserah dah. Kasian loh. Kurang dari setahun pilpres masih harus reshuffle kabinet, ya ampun. Itu yang di reshuffle. Tadinya punya gaji, tidak punya gaji lagi, pulang ke rumah. Istri cemberut, mau jadi apa?